Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Hija. Di sini saya akan mereview salah satu paper tentang smart sensor yang berjudul Fusion of 3D Lidar and Camera Data for Object Detection and Autonomous Vehicle Application oleh Zhao dan kawan-kawan pada tahun 2012. Latar belakang yang terdapat dalam paper ini adalah pertama, teknologi autonomous vehicle saat ini berkembang cukup pesat. Cukup pesatnya perkembangan teknologi autonomous vehicle akan mempengaruhi dari sistem ukur atau sistem pengukuran yang ada di dalamnya, yang secara garis besar atau secara umum dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan 3 dimensi lidar sensor atau menggunakan kamera sensor, di mana keduanya memiliki plus minusnya masing-masing. Pertama, untuk 3 dimensi lidar sensor mempunyai kelebihan menggambarkan objek secara 3 dimensi, namun semakin jauh titik ukur dari titik awal akan semakin tidak akurat. Kalau kamera sensor, dia memiliki kelebihan memiliki resolusi tinggi untuk mengenali objek, namun kekurangannya adalah dia kurang baik dalam mendeteksi objek 3 dimensi. Sehingga dalam latar belakang tersebut, dalam proposal ini mengajukan terobosan baru, yaitu menggabungkan kedua sensor tersebut untuk mendapatkan kelebihannya masing-masing yang digunakan dalam teknologi otonomous car. Overview sistem dari tema yang diusulkan adalah berikut ini. Pertama, menggunakan 3 dimensi point cloud, di mana data didapatkan dari internet, lalu melakukan ground extraction menggunakan 3 dimensi object segmentation, melakukan 2 dimensi regional proposal aggregation, dan CN model, juga terakhir mengidentifikasi objek. Setelah mendapatkan data dari 3D point cloud, maka langkah berikutnya adalah melakukan ekstraksi tanah, aspal atau tempat pijak dari kendaraan dan menghilangkannya dengan cara penembakan laser yang berdekatan saat menyentuh tanah dengan dinotiskan sebagai ED. Berikutnya adalah jika ada hambatan, maka besarnya jarak laser berdekatan akan menjadi MD. Selisih antara ED dan MD itulah akan menjadi yang dinamakan yang akan mendeteksi sebagai hambatan. Jika terdapat selisih, maka dia mengukur hambatan. Jika tidak ada, maka dia dianggap sebagai tanah. Mekanisme ini digunakan dengan pengenalan ground point. Berikutnya adalah menghilangkannya. Setelah mendeteksi antara tanah dengan hambatan atau dengan objek yang lain, maka tanah akan diberikan di titik putih yang kemudian akan dihilangkan atau diabaikan dalam proses pengenalan objek. Berikutnya adalah non-ground segmentation. Non-ground segmentation ini adalah mengklasifikasikan objek yang selain tanah menggunakan filter azimut. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama, yang paling kiri adalah gambar aslinya, kedua adalah setelah menggunakan filter azimut, dan hasil akhirnya setelah dihasilkan adalah sebagai berikut. Dia akan lebih bervariasi warna yang dihasilkan. Berikut adalah hasil dari penggolongan atau dari objek regen proposal aggregation, yaitu segmentasi non-ground. Gambar hasil akhir proses menghilangkan tanah atau garis-garis putih dalam beberapa skenario, bahkan kendaraan di bawah bayangan pohon dapat terlihat, yang berarti bahwa proses segmentasi gambar berhasil dengan baik. Setelah tersebut, 3D lidar juga akan membatasi jarak scanning dengan panjang maksimum 60 meter, batas pengenalan objek yaitu lebar 3 meter dan panjang 10 meter, lalu dengan tinggi dari tanah 0,5 meter dan 2,5 meter. Berikutnya, setelah mendapatkan proses pembatasan pengenalan objek, segmentasi objek, lalu berikutnya digabungkan dengan menggunakan input kamera. Berikut adalah proses penggabungannya. Setelah penggabungan nanti, maka akan diproses menggunakan CNN atau Convolution Neural Network untuk didapatkan objek klasifikasi dalam rentang yang telah ditentukan di awal tadi. Berikut adalah hasil evaluasi sistem yang mengenali kendaraan, mobil, dan juga pedestrian atau berjalan kaki, di mana didapat 3 klasifikasi atau 3 tingkatan, easy, moderate, dan hard, yang bergantung dari tingkat kerumitan dari pengenalan objek. Dapat dilihat bahwa garis yang solid itu merupakan hasil dari teknologi yang diusulkan, sedangkan yang garis putus merupakan model dari VGG60.
bahwa hasil keakuratan atau presisi dari presisi dari sistem yang diusulkan sangat lebih baik di 3 tingkatan itu dibandingkan dengan VCG 60, baik itu kendaraan, mobil maupun pedestrian. Jika dibandingkan menggunakan metode lain juga, nilai runtime dari sistem yang diusulkan juga lebih baik. Dapat dilihat di sini 67 milisecond lebih nomor 2 paling cepat dibandingkan yang lain, namun memiliki nilai presisi yang dalam persen yang cukup besar dibandingkan dengan yang lain. Dan ini dirasa cukup baik untuk diterapkan. Sehingga kesimpulannya adalah metode penggabungan sensor 3 dimensi radar dan kamera dengan metode CNN menghasilkan tingkat keakuratan bernilai rata-rata sebesar 89,4% untuk mobil, 78,15% untuk pejalan kaki diambil dari data tingkat kesulitan moderate dengan nilai runtime 67 milisecond yang menjadi hasil paling baik dibandingkan metode yang lain. Namun kekurangannya dari metode ini adalah tidak adanya sensor jarak yang untuk memperkirakan jarak objek dengan jarak kendaraan. Sensor jarak ini nantinya juga berguna selain untuk keamanan, juga berguna untuk membantu memanuver kendaraan untuk menghindari hambatan. Sehingga terobosan yang ingin saya usulkan adalah saya ingin menggabungkan keempat metode pengukuran, baik 3 dimensi radar untuk mendeteksi objek, kamera stereo untuk mengenali dan mengklasifikasikan objek, lalu sensor jarak untuk mengukur jarak aman dengan objek, maupun GPS untuk menentukan posisi objek. 3 pengukuran menjadi satu untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat untuk menggantikan indera manusia sebagai pengemudi kendaraan autonomous vehicle. Terima kasih banyak, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.